mengantar istri saya ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta waktu saya MRI dan istri saya Bu Foni MRI juga, akhirnya saya dinyatakan dokter sehat, baik. Tapi Ibu Foni ada sedikit sumbatan, gejala-gejala stroke, dan akhirnya kami dapat anugerah Tuhan, istri saya, dan akhirnya dokter itu mengoperasi dengan sistem yang radiologi intervensi yang ada, Dokter Terawan. Waktu istri saya masuk ke ruang operasi, giliran kedua, setelah istri saya ada seorang bapak yang lain, pengusaha, saya nggak kenal. Dokter itu ngomong begini, coba Bu, bapak ini kan perokok. Dia kaget, kok bapak tahu udah lama dia berhenti? Coba lihat. Saya tanya, dok, kebetulan dokternya asisten dokter Terawan, namanya Dokter Daniel. Pak Daniel dari mana? Coba Pak Pendeta lihat. Orang yang merokok itu syarafnya keriting. Jadi orang yang merokok itu syarafnya itu bundeli semuanya. Makanya kenapa dia cepat hipertensi, kenapa dia mengalami hal-hal yang gak baik dalam kesehatannya. Karena sebetulnya coba dia ngomong begini, Pak Pendeta coba lihat saja. Kalau ini daging mentah, itu ada bara api. Meskipun kecil bara api itu diasepin, maka daging itu tidak sampai 2 jam akan menjadi daging yang menjadi asap dan kering. Tahukah kamu bahwa sebetulnya kenapa orang-orang kena stroke, kena serangan jantung lain sebagainya? Sebagian besar orang itu adalah sudah punya habit, kebiasaan yang sudah sadar tidak sadar dia merusak tubuhnya sendiri. Kalau kita mau umur panjang, kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang, mari kita mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi yang buruk. Kita nggak usah ngomong firman Tuhan. Alkitab sudah bisa bicara dengan jelas. Barang siapa membinasakan tubuh adalah bait Roh Kudus, maka Tuhan akan membinasakan dia. Tapi barang siapa menjaga tubuh yang adalah rumah Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia diberkati. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Seringkali kalau orang yang masih merokok dan ketemu saya, pendeta susah. Saya lepas dari rokok susah. Saya ngomong begini, oke, Bapak mau didoakan, tapi doa saya agak ekstrim. Doanya gimana? Dan saya seringkali doakan dan manjur, saudara. Doanya begini, Tuhan, maaf ya Pak, saya jamah bibirnya. Ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali dia mau merokok, buat pahit rokoknya. Dan membuat dia muntah-muntah. Dalam nama Yesus. Saya agak ekstrim, saudara-saudara. Lu gak ada yang amin, saudara-saudara. Mau ada yang mau didoakan? Daripada saya doakan, lebih baik suruh ambil doa sendiri. Gak ada yang amin. Karena saya mau katakan jujur, saudara-saudara. Hobi, kebiasaan, cara kita yang tidak dewasa, itu membuat kita merusakkan kedewasaan dalam hidup kita. Malam ini saya mau ajak saudara teliti. 7 Copy mencatat, tolong multimedia, bantu saya. Anak, ada yang bisa dibantu, anak ini bisa dibawa ke sekolah minggu yang di belakang. Ya, next. 7 Copy, 7R Copy namanya. Dia menulis buku, itu bestseller 12 juta kopi laku. Dia menuliskan judul bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Ternyata dari 7 orang-orang yang sukses itu mereka, manusia itu terjadi 3 bagian. 1, sifat orang itu adalah yang pertama depend, selalu bergantung. Itu sebenarnya karakter bayi. Yang kedua independen, mandiri. Orang-orang biasanya secara karakter itu muda. Yang interdepend, saling bergantung atau dewasa. Saya mengutip ucapan 7 Copy mengenai tentang bayi itu. Depend, dia selalu merepotkan orang lain, selalu memerlukan orang lain, menolong dia. Mungkin usianya sudah tua, tapi tipenya selalu depend, bergantung pada orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Bayi tidak bisa mandiri, bayi itu lucu. Tetapi kalau 40-60 tahun, kelakuan masih seperti bayi. Sedikit ditegur, nangis. Sedikit ditegur, dia tidak mau kerja. Coba renungkan baik-baik.
Mari kita mau tinggalkan sifat kanak-kanak seperti kata Rasul Paulus itu. Dan aku menjadi dewasa dalam Tuhan. Supaya aku bertemu dengan Tuhan yang sempurna. Dan aku bertemu muka dengan Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua adalah independen. Lumayan, udah ninggalkan sifat bayi. Dia bisa mandiri, tapi hal yang buruk adalah dia merasa mampu dan hebat. Merasa selalu bisa, tidak butuh orang lain. Coba. Ini juga sebetulnya orang seperti ini adalah dia itu sombong dalam hidupnya. Bahkan dia sampai statementnya tanpa aku semuanya tidak jalan. Mari kita mau masuk ke dewasa. Dewasa itu interdependence, saling tergantung. Ketika Tuhan menciptakan Adam sudah mandiri. Dia di Taman Eden. Tapi Tuhan ngomong gini, tidak baik Adam seorang diri saja. Maka aku akan menciptakan seorang penolong baginya. Jadi tahukah saudara, kita manusia didesain dewasa, saling melengkapi, saling mendewasakan, saling membutuhkan yang lain, bukan bergantung satu dengan lain. Saya senang kata saling melengkapi satu dengan yang lain. Coba suami istri yang bergaul, cocok, asalnya cek, lama-lama cocok. Kalau cekcok terus nggak pernah cocok, itu bahaya. Cekcok untuk jadi apa? Cocok. Nggak ada yang amin. Kalau cekcok tidak mau jadi cocok, jadi akhirnya bercocok tanam, saudara-saudara. Coba suami istri kalau bergaul, karib, lama-lama nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya tahun ini, tahun pernikahan saya nanti September tanggal 22. Saya tahu ada suami-suami lupa hari pernikahannya. Bertobatlah. Saya ingat tahun ini tanggal 22 September saya, ulang tahun pernikahan saya 21 tahun. 21 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang lumayan. 4 tahun lagi jadi tahun berapa? 2016 kalau Tuhan belum datang kembali. Karena kata Sukumaya Estianti, bukan kata Tuhan. Tanggal 21 Desember 2012 katanya kiamat. Ternyata percayalah belum tentu kiamat, saudara-saudara. Tuhan masih punya proyek-proyek yang banyak dan berkat-berkat yang banyak untuk kita. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. 4 tahunnya lagi ulang tahun pernikahan perak 25 tahun. Saudara-saudara dikasih Tuhan dalam pernikahan suami istri, nggak ada keluarga yang tidak pernah cekcok. Tolong kalau ada suami istri yang tidak pernah cekcok, mohon angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau belajar dari Anda. Siapa yang mau ngaku jujur suami istri pernah cekcok, angkat tangan. Pendeta juga pernah cekcok, saudara. Siapa yang sering cekcok, angkat tangan. Ngakulah, saudara-saudara. Ya Pak, bukan cuma sering, musibah, katanya saudara. Kenapa musibah? Oh, berangkat gereja aja repot Pak. Ribut Pak. Ban keras masalah, ban kempes masalah, saudara-saudara. Makanya jangan terlalu kempes, jangan terlalu keras. Cukupan saja. Rumah tangga itu begitu, saudara. Perlu yang namanya dewasa. Semua katakan bersama dengan saya, dewasa. 1, 2, 3, dewasa. Mari kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kedewasaan orang itu ada 5 cirinya menurut Alkitab. Kedewasaan karakter orang itu ada 5 ciri orang dewasa dalam Kristus. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Timotius 4 ayat 12. Dapat kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Semua baca? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataanmu. 2, dalam apa? Tingkah lakumu. 3, dalam apa? Kasihmu. Yang keempat dalam apa? Kesetiaanmu. 5, dalam apa?
kesucianmu. Semua katakan bersama saya. Dalam perkataan, 1, 2, 3. Dalam tingkah laku. Dalam kasih. Dalam kesetiaan. Dalam kesucian. 5 karakter kedewasaan ini harus dimiliki. Paulus menasihatkan pada murid rohaninya Timotius. Engkau dewasa. Tidak dianggap orang rendah karena engkau muda. Engkau telah dewasa dalam karakter. Itu karena perkataanmu. Karena tingkah lakumu. Karena kasihmu. Kesetiaanmu. Dan kesucianmu. Kalau saudara lihat baik-baik. Tolong multimedia bantu PowerPoint saya. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, saya punya gambar-gambar lucu. Badan bayi muka Mr. Bean. 5 ciri orang yang dewasa dalam Kristus. 1 perkataan. 2 tingkah laku. 3 kasih. 4 kesetiaan. 5 kesucian. Coba saudara akan bisa tahu orang itu dewasa, karakternya rohani dewasa. Bergaullah, dari omongannya saya bisa tahu orang itu sudah dewasa atau enggak. Suruh dia bicara 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 7 menit saya akan bisa simpulkan. Dia dewasa atau tidak. Ternyata perkataan ini kunci awal. Paulus menilai dengan jelas pada Timotius, perkataanmu itu harus engkau jaga. Ada suami-suami itu kalau ngomong sama istri nggak bisa memuji. Ngomongnya itu galak. Di sini nggak ada. Amin. Wanita itu senang dipuji. Coba nggak percaya. Besok pagi bangun pagi. Atau nggak usah pulang dari gereja deh. Wanita itu nggak bisa dikasar, Bapak. Sorry ya. Wanita itu kalau dikasar dia lebih galak dari harimau yang ada di kebun binatang. Wanita itu mesti dihalus lah. Kan dia itu dicipta dari tulang rusuk, bukan tulang kepala dan tulang kaki. Coba tulang rusuk ini tempat yang rawan dan penting sekali. Coba gak percaya, istrimu lagi ngambek. Mukanya kayak pepaya Thailand. Lagi dia marah ngambek. Gak usah banyak bicara. Senyum. Jangan dekat-dekat. Ngapain dekat-dekat? Jadi saudara. Hati-hatilah bapak-bapak kalau istri sudah mulai pelihara kuku panjang. Dan mulai dinail dan ditajamkan dan mulai dicat-cat itu bahaya. Awaslah. Karena saya pernah mendoakan satu bapak-bapak. Saya pikir keluar dari Ragunan. Ternyata dia mukanya robek-robek semua. Kena cakar. Saya pikir dia baru masuk kandang harimau di Ragunan di Jakarta. Ternyata dia baru saja dicaca dan dibelai-belai sama istrinya lewat kukunya, saudara-saudara. Rambutnya merotoli semua, saudara-saudara. Karena dicambak. Istri itu kalau galak banget, saudara-saudara. Tapi ibu di sini nggak ada. Nggak ada yang amin, saudara-saudara. Apalagi istri pelihara hak tinggi. 15 cm, 12 teki. Wuduh, itu kalau ditok masuk bles gitu, saudara-saudara ya. Hati-hati, saudara-saudara ya. Senjata tajam itu bahaya, saudara-saudara. Maksud saya begini, kenapa konflik terjadi dalam rumah tangga? Kadang-kadang banyak suami juga, maaf, ngomongnya itu kasar. Ngomongnya itu keras. Mak, kopi mak. Mak. Mak, ambilkan teh. Mak, lapar. Istrinya ngomong begini, saya ini pembantu atau apa? Kan ngomong lebih bagus, lebih lembut baik. Sayang, aku bangga punya istri seperti kamu. Kamu tambah cantik saja. Masa. Itu istri kalau dipuji. Kamu tambah, masa. Jangan begini. Kamu ini tambah tua, gembrot, jelek. Betul jelek. Tapi kalau kita puji apa adanya. Ya kan? Maka dia akan melakukan yang baik. Cuma gak percaya. Pulang dari gereja ini. Suruh peluk istri saya. Sayang, aku bangga punya istri seperti kamu. I love you so much. Forever, ever, and never. Itu istri langsung melayang. Ibu-ibu, suami juga begitu. Jangan dia sedikit masalah sedikit. Makanya tak kasih tahu nggak nurut. Saudara. Ada istri lebih galak dari hakim pendakwa, saudara.
Ada istri-istri yang kalau ngomong di mulutnya ada silet. Kalau ngomong itu istri suaminya hatinya kayak disobek-sobek. Di sini nggak ada. Nggak ada yang amin, saudara. Nggak ada yang amin. Perkataan ini penting, prioritas pertama. Satu kali ada bapak-bapak datang ke kantor sekretariat gereja dan udah lanjut usia dan dia ngomong gini, Pendeta, kayaknya saya udah nggak bisa lagi. Gitu, kalau udah ngerti gitu, itu sudah ngerti saya. Udah Pak, nggak usah ngomong banyak-banyak. Iya Pak, saya ini ternyata istri saya udah tahu saya ini udah tua, darah tinggi, hipertensi. Masa tiap hari kasih asin melulu. Saya heran, kok dikasih asin melulu. Terus saya tanya balik, Bapak ngapain? Iya Pak, saya nggak tahan, saya marah-marah melulu. Tambah asin, katanya. Terus saya ngomong begini, cobalah Pak. Yang waras itu ngalah, istilah saya. Ngerti ya? Yang dewasa itu mengalah, karena mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu indah. Amin. Dalam rumah tangga itu perlu kata mengalah. Tapi tidak bisa. Iya, kalau mengalah saya diinjak-injak. Sopo yang diinjak-injak, saudara-saudara ya. Saya ngomong sama si bapak itu, udahlah Pak, mulai besok kalau kamu dimasakkan, bapak dimasakkan apa saja, bapak ngomong puji makanan itu apa adanya, tapi diubah. Loh, diubah gimana? Contoh bapak, saya kasih contoh. Bapak dimasakkan pakai rawon, tapi asin itu rawon. Kalau sudah mulai asin, jangan khawatir saudara, itu tambah terang karena lampunya udah mulai nyala, bukan pengangkatan saudara-saudara ya. Ada yang lirik begini, pikir Tuhan datang saudara ya. Ya, Bapak ampuni mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Saya ngomong contoh dimasakkan rawon, seandainya asin, Bapak puji aja. Ditanya, bagaimana rawonnya? Jangan langsung, biasanya Bapak ngomong, ya ini asin. Besok tambah asin. Bapak rubah. Kan mesti elegan kalau ngomong, mesti santun kalau ngomong. Ngomong begini Pak, apa Pak Pendeta? Pujilah dia. Kan? Saya memang panjangin, saya tahu mau hujan saudara-saudara ya. Tenang aja, nanti selesai kebaktian hujannya berhenti saudara-saudara. Ya, aminnya kenceng, itu yang mau pengen pulang saudara. Nah, sampai mana? Contoh, dimasakkan rawon, seandainya asin. Ngomong, puji, kalau tanya, bagaimana rawonnya? Tahan diri Pak, jangan langsung disemprot. Ngomongnya agak elegan. Agak manis, agak baik. Ngomong gimana Pendeta? Ngomong begini, Ma, rawonmu enak, rawonmu mantap. Tapi lebih enak kalau garamnya dikurangi 70%. Saya yakin besok akan kurang garamnya. Dan kalau kita ngomong, asin lagi, besok 2 kintal saudara-saudara. Ternyata dia praktek saudara. Nggak tahu sama besok, rupanya saya kasih contoh rawon, besok dimasukkan istrinya rawon. Dirawakan istrinya rawon, 2 minggu kemudian dia ketemu saya, ketawa, ternyata betul juga ya Pak Samuel. Ternyata mengalah itu indah ya, baik ya. Gimana Pak ceritanya? Begini Pendeta, begitu saya dimasukkan rawon asin Pak hari itu. Saya udah naik, saya ingat pesan Pak Samuel, ngomongnya sudah harus diubah. Yang waras ngalah, saya masih waras Pak. Lidah saya masih tahu getarnya asin. Jadi saya ngomong begini, sayang rawonmu enak. Rawonmu mantap. Istri saya mukanya berubah. Lebih enak kalau garamnya dikurangi 70%. Bapak tahu, besoknya tidak asin lagi. Ditanya gimana? Asinnya kurangi. Lama dimasakkan tawar tanpa asin Pak. Tapi ternyata perkataan itu menunjukkan kedewasaan kita. Yang percaya katakan amin. Pujilah istrimu, pujilah suamimu, apa adanya. Ternyata ayat Alkitab itu mengatakan tentang pujian itu membawa sesuatu yang baik.
Mari kita baca beberapa ayat, saudara. Amsal. Amsal 25 ayat 11. Itulah percaya saya, selesai ibadah, hujannya berhenti. Kalau tidak berhenti hujannya, berarti Tuhan mengendaki saudara nunggu sampai hujan berhenti. Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Ternyata kita ini harus mengubah. Surat Petrus berkata, banyaklah mendengar, sedikit berkata-kata. Banyak orang itu ngomongnya gampang, tapi jarang mendengar. Banyak orang itu gampang sekali komentar, reaksi. Komentar reaksi. Coba nggak percaya. Saya tanya bapak-bapak. Siapa juara sepak bola Eropa? Spanyol, Pak. Jerman, Pak. Belum tentu. Mana, Pak? Nggak tahu, karena saya nggak nonton bola. Tapi seringkali orang cepat reaktif. Contoh yang lain. Kita bawa mobil, disalib orang. Kan kadang-kadang lu pendeta juga pernah disalib orang lu. Apalagi pernah parkir di BC, udah antri, saya tahu itu parkir saya. Disobot orang, saudara. Wut begitu. Langsung saudara ini bisa naik, beng begitu. Langsung tak pencet belnya. Tin! Begini. Saya pencet, tin! Jadi saya di sebelah saya. Bah, kau pendeta. Saya tarik, tik. Terus dia ngomong begini, jangan-jangan jemaat. Ya, amin, amin. Saya muter lagi, saudara. Lo pendeta juga manusia kan? Masih darah dan daging, saudara-saudara. Ya kan? Saya muter lagi sambil gini. Siapa itu nyerobot parkir saya? Ya kan? Saya muter lagi, ternyata sebelahnya 2-3 mobil sebelahnya kosong. Saya masuk, langsung saya turun cepat, saya tutup mobil saya remote. Saya penasaran siapa itu tukang robot. Mobil saya. Kan kalau orang mobil keluar, antri kan, kita udah standby, kasih lampu tengah, tik kan dia tahu. Harusnya dia ngerti ilmu perlalu lintasan nasional dan internasional. Bahwa itu parkir saya. Dia nyerobot, saudara. Shoot begitu, saudara-saudara. Ya wajar kan, kita bisa emosi. Ya kan? Ya kan? Belum nggak ada yang amin. Ya, biar pendeta juga emosi, saudara-saudara. Ya. Tapi saya muter. Saya dapat parkir sebelumnya. Waktu saya dapat parkir sebelumnya, apa yang terjadi? Saya penasaran siapa? Pendeta gereja lain, saudara-saudara. Dia ngomong, Shalom, Shalom. Nah, sini Pak. Tadi tahu tuh mobil serobot parkir saya? Oh iya Pak, puji Tuhan, haleluya. Untung saya diingatkan istri saya. Kalau tidak, dulu belum bertobat, saya turun Pak, tak cengkeweng kon. Ya kan? Nanti ada kasus sesama pendeta berantem, saudara. Gara-gara serobotan parkir, saudara. Tapi untung saya punya istri itu sepadan. Ada istri kompor. Jadi suaminya, ya Pak, hantam aja Pak. Salah, saudara. Perkataan yang tepat itu seperti apel emas. Amin. Ibu-ibu itu mesti ngerti. Suaminya jangan didorong terus, lama-lama jelungup, saudara-saudara ya. Perlu sekali-kali diatretin gitu, amin. Kalau nggak ada yang amin, rupanya banyak bapak-bapak manggut-manggut. Oh, iya Pak, itu Pak. Di sini nggak ada yang ngaku maksud saya, saudara. Anda saya ajak makan, saudara. Saya tanya, Pak kok nyerobot? Iya Pak, sakit perut Pak. Oh, sakit perut. Atau kebiasaan nyerobot, saya ngomong gitu. Pak, BP aja antri Pak, BP aja antri, saya ngomong gitu. Saudara, akhirnya jadi teman baik, saudara. Nah, ini ada satu cerita betul, kejadian. Pernah, ini cerita saya baca di Kompas. Di puncak, kalau saudara tahu di puncak, kan pernah ke puncak. Itu kan berkelok-kelok. Kalau mobil bersalipan pada puncak tertentu itu, maka bersalipan itu apa ya? Bersalipan. You understand for bersalipan? Berpapasan, nah itu betul, bahasa Indonesia sesuai. Berpapasan,
Maka itu satu mobil dengan satu mobil. Satu kali ada mobil kijang, saudara-saudara, berkelok, tiba-tiba ada mobil truk ambil jalannya sedikit. Itu ambil jalannya sedikit, dia agak nganan gitu. Terus dia sopir truk itu teriak. Dipikir sama yang bawa kijang ini, mobil kijang ini, itu dia marah. Terus dia sopir truk itu ngomong, sapi! Gitu saudara-saudara. Ternyata dipikir sama supir bawa kijang ini, orang supir truk ini maki dia sapi. Padahal maksudnya, di depan kamu tuh ada sapi. Ini betul-betul terjadi saudara-saudara. Dia teriak, sapi. Dia nggak terima, kamu kotorannya. Gitu, saudara. Ternyata beberapa detik kemudian, terjadilah itu sapi di tengah jalan, nabrak. Bas! Dia masuk jurang saudara. Gara-gara dia salah reaksi. Coba dia orang yang sabar. Dia teriak, sapi. Puji Tuhan saya masih orang. Minggir dia saudara. Aman. Berapa banyak hidup kita gagal. Berapa banyak hidup kita celaka. Karena perkataan kita yang salah. Malam ini mari kita belajar. Jangan jadi orang yang reaktif. Tapi jadilah orang yang proaktif. Orang yang reaktif itu reaksi apa? Cepat dia reaksi. Tapi orang yang proaktif, dia tidak terpengaruh situasi. Dia akan berkata yang berbeda. Saya tulis di multimedia. Tolong yang keempat. Ya besarin. Berikut ada contoh bahasa orang yang reaktif dan proaktif. Contoh bahasa reaktif. Ini contoh, ini situasi betul. Aku sedih tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya, aku miskin, hidupku sudah habis. Ini orang reaktif. Tapi orang yang sama kalau dia mengubah bahasan dia proaktif. Memang orang tua saya nggak mampu atau miskin. Memang keadaan saya tidak baik. Tapi aku memilih untuk tetap sekolah. Aku akan memberi les tambahan. Aku menjadi salesman kecil-kecilan. Aku akan tetap sekolah. Beda orang yang reaktif dan proaktif. Contoh, ini kalau orang dikhianati sama pacarnya. Hatiku hancur, dia khianati aku. Aku tidak percaya ada cinta sejati. Loh, kenapa saya ngomong begini? Karena ada yang pernah konseling begini, saudara-saudara. Aku tidak pernah percaya pagi pada laki-laki. Padahal yang konseling juga pendeta laki-laki, saudara-saudara. Semua pria bajingan katanya, saudara-saudara. Dia lupa pendetanya juga laki-laki, saudara. Dia pikir saya bukan laki-laki, saudara. Tapi orang yang proaktif, dia akan ngomong begini, memang saya hancur ditinggalkan kekasih saya. Tapi aku memilih tetap bersyukur. Karena aku percaya suatu saat Tuhan pasti memberi pasangan yang terbaik. Situasi sama, tapi orang reaktif dan proaktif itu beda. Contoh, aku pesimis kasus yang ketiga. Bisa berhasil dalam pekerjaan. Bosku di kantor, pilih kasih. Kan seringkali orang ngomong gitu. Tapi orang yang proaktif akan beda. Memang bosku pilih kasih. Tapi aku memilih bekerja dengan rajin dan inovatif. Karena yang aku harus berubah bukan orang lain. Tetapi diri sendiri. Aku bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan. Aku percaya promosi datang dari Tuhan. Yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Yang percaya katakan amin. Kasus yang keempat, orang yang reaktif. Gara-gara pekerjaanku sibuk, aku tidak bisa bertumbuh dan melayani Tuhan. Tapi orang yang proaktif ngomong begini, memang aku sibuk. Tapi aku memilih menyediakan waktu khusus untuk selalu saat teduh dan melayani. Melayani bukan beban, tapi melayani adalah anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Ini bahasa orang yang bayi. Karakternya, sama bahasa orang yang dewasa karakternya. Malam ini saya berdoa, semua kita menjadi dewasa bersama dengan Tuhan. Yesus membuktikan dia bukan orang yang reaktif, tapi dia orang yang proaktif. Waktu Yesus mendapati orang banyak membawa seorang namanya Maria Magdalena, kedapatan berzina. Dan ternyata
Para imam ahli Taurat berkata, ada hukum Musa tercatat. Orang yang kedapatan berzina, lempar, harus rajam batu sampai mati. Yesus tidak reaktif. Yesus proaktif. Dia menulis di tanah. Dan dia cuma ngomong, siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, ambil batu pertama kali, lempar batu, rajam dia. Yesus tetap menulis di tanah itu. Saya punya kesempatan untuk waktu ke Amerika bersama istri saya pergi ke sebuah teater rohani namanya di kota Lancaster. Saya punya ke daerah sana, itu bagus sekali dia menggambarkan. Waktu saya datang ke sana, itu cerita tentang Maria Magdalena. Waktu peristiwa itu, saya mendapat visual yang indah sekali. Dan di sana digambarkan, kenapa imam-imam itu ahli Taurat itu pergi meninggalkan status Yesus berkata, kalau engkau tidak pernah berbuat dosa, lempar batu pertama kali. Karena ternyata digambarkan Yesus nulis di tanah, bukan nulis sembarangan. Dia nulis nama imam-imam itu. Dia menulis dosa imam-imam itu satu persatu. Dan imam-imam itu kaget. Kok Yesus tahu? Dia pergi. Dia pergi. Dia pergi. Sampai orang itu habis. Yesus berkata kepada Maria Magdalena. Apa kata Yesus? Pergilah. Bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi. Dosamu diampuni. Tahukah saudara? Maria Magdalena menemukan kasih sejati. Yesus membuktikan dia mengampuni dosa orang ini. Terbukti ternyata Maria Magdalena adalah satu-satunya murid Yesus. Meskipun dia tidak start dari 12 murid Yesus. Semua murid meninggalkan Yesus. Semua murid menyembunyikan diri. Tapi yang pergi ke kubur pertama kali minggu pagi itu adalah Maria Magdalena. Orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang berhutang nyawa dengan Tuhan. Saudara dan saya, kadang-kadang kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang kita menganggap diri kita lebih suci dari orang lain. Kita mudah menghakimi. Kenapa orang mudah menghakimi dan mulai sakit hati dan benci dan dendam? Karena sebetulnya dia lupa bahwa dosa kita jauh lebih banyak. Tapi dia mau mengampuni dosa kita. Yang percaya katakan amin. Yesus waktu dikandung di kayu salib ada satu kata yang indah. Bapa ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saya tutup dengan satu kata ini. Kalau hari ini saudara masih meninggal kebencian, sakit hati, dendam dan marah dalam hidupmu. Saudara bisa reason saya apa saja. Saudara bisa alasan kepada saya apa saja. Pak, orang itu saya tolong. Orang itu saya angkat. Orang itu mengkhianati saya. Yesus pernah alami. Yesus melakukan mujizat. Orang berkata sebaliknya. Tapi dengar baik-baik. Yesus tetap mengampuni. Tidak baik orang yang menyimpan kebencian, sakit hati, dendam, amarah. Kepada siapa saja. Karena barang siapa mengampuni orang yang bersalah kepada dia, maka Bapa surga akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Tanda kedewasaan rohani yang terakhir, kasih dan kesucian. Hiduplah dalam pengampunan. Hiduplah dalam pengampunan. Hari ini di depan kita ada perjamuan kudus. Mari kita mau berkata, Tuhan, saya mau ampuni siapa saja. Saya mau berkati siapa saja. Tundukkan kepala saudara. Pejamkan mata saudara. Saya tahu ada di antara saudara sedang bertahun-tahun, berbulan-bulan mengalami kekecewaan, mengalami kebencian yang mendalam. Mungkin tanpa sadar engkau dilukai sejak engkau masih kanak-kanak oleh orang tuamu. Sejak engkau masih di kandungan ibumu, engkau ditolak.
Tanpa sadar banyak luka-luka, kebencian, kepahit dalam hidup. Dan engkau berkata, Tuhan saya mau lepas. Tuhan saya mau bebas dari semua itu. Saya mau ampuni siapa yang menyukai hati saya. Hari ini adalah hari anugerah Tuhan. Malam ini adalah malam pengampunan. Lepaskan semua. Karena Matius 18 ayat 29 berkata, jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka aku Tuhan akan mengutus Al-Gojo akan datang kepadamu dan menyeret engkau dalam kegelapan dan dalam penjara. Kata Al-Gojo dalam bahasa aslinya adalah roh jahat yang lain. Tiap kali kau simpan kebencian, sakit hati, dendam, amarah, tidak peduli orang salah buruk sekalipun, kau tidak mau mengampuni, maka roh jahat akan mengeret engkau dalam kegelapan. Ampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Biarkan kasih Bapa memenuhi kita. Hidup ini singkat. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Buat apa engkau simpan hal yang busuk dalam hidupmu? Buat apa engkau simpan hal yang tidak berguna dalam hidupmu? Hari ini hari kelepasan. Ampuni orang yang bersalah kepada saudara. Buang semua ketidakdewasaan dalam hidup kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Siapa yang melangkah sesuai firman Tuhan? Orang yang dewasa karakternya adalah selalu melepaskan yang bersalah angkat tangan kananmu ke atas, tangan kiri tebang tangan dada masing-masing. Biarlah pujian di doa kita dan statement kita di hadapan Tuhan. Mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari jemaat menyanyikan pujian. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan dan pelayan Jemaat Kudus untuk maju ke depan. Ketika telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni ya Tuhan. Seperti hati Yesus, seperti hati Yesus, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ampuni ya Tuhan. ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi,
tiada pamrih. Ampuni Tuhan, ampuni bila kami lepaskan pengampunan. tak mampu Mungkin orang itu suamimu, istrimu, mengampuni mertuamu, orang tuamu, kepada kakak, adik, teman bisnis saudara, iparmu atau siapa saja. seperti hati Bapa Mengampuni, mengasihi tiada pamrih. musik saja. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau ampuni orang yang bersalah dalam hidup saya. Hari ini adalah hari pengampunan. Angkat tangan kananmu ke atas. Tangan kiri tumpang tangan di dada masing-masing. Sebut nama orang itu di hati saudara. Sebut dia. Buat apa engkau simpan sakit hati, saudara? Buat apa engkau simpan kebencian? Gak ada gunanya. Sudah cukup bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan hidupmu disiksa karena kebencian dan sakit hati itu. Kalau kau mau dewasa dalam Tuhan, orang yang dewasa adalah hatinya seperti lautan yang penuh kasih, selalu mengampuni, selalu mengampuni. Saya tahu banyak anda saudara yang dihakimi, dikhianati atau apa saja. Tapi yang saya tahu, kasih Yesus lebih dari cukup untuk menyembuhkan hatimu. Kasih Yesus lebih dari cukup untuk membebaskan belenggu dalam hidupmu. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Saya Bertindak sesuai firman-Mu. sesuai dengan firman Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Saya ampuni. Saya ampuni. Saya hapuskan Saya hapus dari pikiran dan hati dan hidup saya dari pikiran, hati dan hidup saya segala kebencian, segala kebencian, sakit hati, dendam, amarah kepada orang yang bersalah kepada saya. orang yang bersalah. Sebut kepada namanya dalam hatimu. Sebut namanya dalam hatimu. Sebut namanya dalam hatimu. Dan mulai katakan, dalam nama Tuhan Yesus, mulai detik ini dan seterusnya, saya ampuni dia, saya berkati dia, saya lepaskan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bebaskan saya, pulihkan saya. Saya melihat saudara mengalami kelegaan, kelepasan yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ampuni bila kami kudus ini, hamba-hambamu, jemaatmu kau layakkan dalam nama Tuhan Yesus. Bersalah kepada Kuduskan kami seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Yang percaya katakan amin. Jemaat selanjutnya kembali.